Wan nazi'at, ini surat Makkiyah. Ayatnya ada sittun wa arba'un. Berapa? 40. Sittun wa arba'un. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati, yaitu al malaikah, para malaikat, tanzi'u, yang mencabut arwahal kufar, rohnya orang kafir. Nazi'at, malaikat pencabut nyawa. Wa naz'an bisyiddah. Wah ya. Nah, gharqa itu artinya apa? Naz'an, mencabut, bisyiddah, dengan keras, dengan kasar. Malaikat mencabut nyawanya orang kafir dengan kasar. Wan nasyitati nashta, dan para malaikat al-malaikat tansyitul arwahal mu'minin, yang menarik rohnya orang mukmin. Gimana itu tulisannya? Tasluh ya. Birifqin, menarik, mencabut nyawanya orang mukmin dengan halus. Jadi kalau malaikat yang mencabut rohnya orang kafir bil gharqan, dengan kasar. Kalau mencabut nyawanya orang mukmin dengan nashton, dengan halus. Wassabihati sabha, para malaikat tusabbihu minas sama, yang membaca tasbih minas sama, dari langit, bi amri, atas perintah Allah Ta'ala. Tanzilu, turun atas perintah Allah. Minas sama, dari langit ya, jadi dia turun dengan membaca tasbih. Fassabiqati sabqa, al malaikah tasbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Malaikat itu berebut rohnya orang mukmin diantar ke sorga. Malaikat berebut, saya gitu. Paham enggak Syaraji? Mana Syaraji? Di belakang. Kenal di belakang, paham enggak? Fassabiqat sabqa artinya malaikat berebut rohnya orang mukmin. Saya saja yang bawa gitu. Berebut ila jannati, dimasukkan ke sorga. Fal mudabbirati amra, ayil malaikat tudabbiru amra dunya, para malaikat yang mengatur, memanage urusan dunia. Al tanzilu bitadbirihi, dia turun dengan apa? Dengan mengendalikan dunia itulah. Wajabu hadil aqsam mahdhufun ay la tub'atsunna ya kuffar Makkah wa amilun fi yaumatil rajifah. Tadi itu ya, wan nazi'ati gharqa, sumpah semua tuh, demi. Jawabnya mana? Jawabnya dibuang. Yaitu jawabnya apa? Sumpah. Allah ini bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, demi malaikat yang mencabut arwah orang mukmin dengan halus, demi malaikat yang turun ke bumi, turun ke bawah, demi malaikat yang berebut arwahnya orang mukmin, demi malaikat yang memanage segala persoalan dunia. Kemudian deminya apa jawabnya? La tub'atsunna ya kuffar Makkah, engkau pasti akan dibangkitkan kembali ya kuffar Makkah, wahai orang kafir Makkah, wa huwa amilun fi. Nah, la tub'atsun itu nanti ya, nanti kalau ngaji nahwu sudah. La tub'atsun itu fi'il yang ma'amilnya mana? Ma'mulnya mana? Yauma tarjufur rajifah. Kapan dibangkitnya orang kafir itu? Yauma tarjufur rajifah, yaitu ketika bergetar, ar-rajifah yang bergetar, an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, biha tarjifu kullu syai', yarjifu kullu syai', bergetar segala sesuatu. Kalau Israfil sudah meniup itu, semua ada yang ada bergetar. Ay yatazalzal, goyang, gempa yatazalzal. Fawdi'at bima yahdutsu minha. Fawsifat, fawsifat, maka disifati bima yahdutsu minha, tatba'uha ar-radifah. Kemudian tiup lagi kedua, an-nafkhatu tsaniyah wa bainahuma arba'una sanah. Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua berapa? Selamanya 40 tahun. Wal jumlah halun minar rajifah. Fal yauma wasi'un lin nafkhatain. Maka satu hari itu rasanya bisa bisa mencakup dua nafkah, dua kali tiupan itu. Wa gharuma fasahha bagaimana? Dzarfataihi lil ba'd. Maka salah dzarf kedua itu, dua-duanya menjadi dzarf dari la tub'atsunna al-waqi'ah kebathaniyah. Nanti kalau ngaji nahwu sudah paham dzarf apa itu. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia ketika ditiup trompet itu, kemudian bangun dari kuburan, semua hati manusia khaifatun, takut, qaliqatun, resah. Khaifatun
takut. Qaliqah, kesah. Absaruha khashi'ah, penglihatannya atau matanya, khashi'atun menunduk, zalilatun menunduk, lihauli ma tara, karena besarnya, karena apa? Dahsyat dan mengerikan apa yang dia lihat. Coba melihat gunung runtuh, apa-apa runtuh, ombak naik, enggak karu-karuan dunia ini. Gemetar enggak? Takut enggak hati itu? Ya, takut. Qulubu yauma idzin wajifah absaruha yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaqulun, mereka mengatakan, ay arbabul qulub wal absar, yang mempunyai hati dan punya penglihatan, istizaan wa ingkaron, istizaan menghina wa ingkaron dan memungkiri ba'thi, terhadap ba'th, bangun dari kuburan. Mereka tidak percaya ada bangun lagi dari kuburan. Mereka menghina, inna lamarduduna fil hafirah. Ya tahaq bil hamzatain, bacanya boleh inna bitahqiqil hamzatain atau batashil tsaniyah wa khul alf bainahuma, yang kedua hilang, diloncat menjadi anna, gitu bacanya. Yang kedua boleh baca begitu. Boleh dibaca inna lamarduduna fil hafirah, atau dibaca anna lamardud. Hamzah yang kedua diganti alif, masuk ke anna. Terserah bacanya apa, tapi yang di Qur'annya inna. Inna, adakah kita lamarduduna dikembalikan fil hafirah, setelah mati dikembalikan ke apa? Kehidupan kembali. Bagaimana? Anuraddu, kami dikembalikan ba'dal maut, setelah mati, ilal hayati, menuju kehidupan kembali. Wal hafirah, lapal hafirah ismun li awal amr, wa minhu raja'a fulan fi hafirati, ay idza raja'a min haitsu jaa'a. Lamarduduna fil hafirah, dikembalikan kepada awal kejadian, jadi hidup lagi maksudnya. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah setelah kita menjadi tulang nakhirah yang bosok, baliyah, hancur. Tulang sudah hancur di kuburan, apa mau dikembalikan lagi, mau dibangkitkan lagi? Ini pertanyaan mereka heran gitu. Inna kunna 'idhaman nakhirah, aidza kunna 'idhaman nakhirah, apa ketika kami sudah menjadi tulang yang hancur? Wa fi qira'atin nakhirah, ya, nakhirah, baliyah, bosok, hancur. Terus apa? Mutafattitah. Oh iya, mutafattitah, bercerai-berai. Apakah kalau tulang kita sudah hancur, bercerai-berai, kemudian kembali nahya, hidup kembali? Ini pertanyaan dari mereka ini. Heran, masa sudah mati, sudah tulangnya bercerai-berai, sudah bosok, hancur, apa yang akan hidup lagi? Apa akan kita akan kembali ke kehidupan, ilal hayah? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka, kembali ke dunia itu, kembali ke kehidupan, idzan, jadi insahat kalau benar, karratun raj'atun, kembali, khasiratun, yang rugi. Kalau ia dikembalikan hidup lagi, kita rugi dong. Ya, kita kembali ke hidup lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya, sesungguhnya ar-radifah tadi, mengembalikan ke kehidupan lagi, allati yaqibuhal ba'ts, yaitu yang diiringi dengan bangkit dari kuburan, zajratun nafkhatun, tiupan, wahidatun, satu kali, fa idza nufikhat fa idahum, maka semua makhluk, ay kullul khalaiq, semua makhluk, bisahirah biwajhil ardi wa ahya'an, ada di atas bumi, ahya'an, hidup, ba'dama kanu bibatniha amwatan, setelah mereka berada di dalam bumi, amwatan, mati. Nanti kalau sudah ditiup, malaikat Israfil meniup trompet, tit, itu langsung orang yang dari kuburan bangkit, muncul semua di atas kuburan, geletak di atas kuburan gitu, telanjang semua, nggak ada yang pakai celana, pakai sarung, nggak ada, telanjang semua itu. Paham nggak? Itu nanti di akhirat seperti itu. Tapi jangan khawatir, satu sama lain tidak akan melihat, karena lagi ketakutan diri sendiri, mikirkan diri sendiri, tidak lihat yang lain, lihat
perempuan raja, enggak, diri sendiri lagi takut-takutan akan selamat apa tidak, nasib saya gimana gitu, malah gitu. Orang kalau ketakutan mana mungkin kober melihat yang lain. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa thumma adbar wa yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu كان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى هل أتاك يا محمد apakah telah datang kepadamu hadithu Musa, kisahnya Nabi Musa, amilun fi idnadu, yaitu idnadahu rabbuhu, ketika memanggil kepada Musa siapa Rabbu, Tuhannya, yaitu Allah, bil wadil muqaddas tuwa, di jurang muqaddas namanya Tuwa, jurang yang suci namanya jurang Tuwa, namanya jurang, terjawab, namanya jurang Tuwa. Nabi Musa dengan istrinya mau kembali ke Mesir. Dari mana? Dari rumah mertuanya mana? Madain ya, Madian. Nah, jalan Madain sekarang Saudi Utara menuju ke Mesir, jalan di Sinai, pas di gurun Sinai gelap gulita, berhenti di situ. Kemudian melihat ada kelip-kelip api. Ada apa? Ada api. Nabi Musa bilang sama istrinya, lagi hamil itu istrinya, di sini aja ya, saya mau ke api, mudah-mudahan dapat cahaya lah supaya gue terang-terang. Datang di sana Allah, innaka bil wadil muqaddas tuwa, Musa, kamu berada di jurang Tuwa yang sangat suci. Idhab ila, dari beliau jadi nabi dapat wahyu pertama itu di jurang Tuwa, jurang yang sangat suci, tanah apa namanya, tanah rendah yang sangat suci namanya Tuwa. Idnadahu rabbuhu, ketika memanggil kepada Musa, Rabbu, Tuhannya Musa, bil wadi, di jurang al muqaddas yang suci, Tuwa namanya jurang Tuwa. Faqala idhabi ila fir'auna innahu tagha, faqala, maka berkata siapa Tuhan Allah, idhab, pergilah Musa, ila fir'auna, menuju Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Musa itu kurang ajar, tajawaza, kelewat, al-hadda, batas, fil kufri, di dalam kufur. Jadi apa? Toho ini sudah melebihi kekafiran, sudah kurang ajar. Toho itu maknanya menyimpang, tapi menyimpang yang keterlaluan, sudah kurang ajar, sudah tajawazal hadda fil kufri, sudah melewati batas kufur sak pole, kufur sekali. Toho namanya, kurang ajar banget. Faqul, maka katakanlah Musa kepada Fir'aun, halaka ad'uka, apakah saya boleh mengajak kamu, ila antazakka, agar kamu menjadi suci, ila antazakka, wa fi qira'at bi tasydid zai, ila antazakka, boleh dibaca gitu, tazakka, boleh tazakka, wa tatatahharu minasyirki, agar kamu suci, bersih, minasyirki, dari kemusyrikan, bi antashhada, agar engkau menyaksikan alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, wa ahdiyaka, dan saya menunjukkan kamu, ila rabbika, jalan menuju Tuhanmu, adulluka, saya menunjukkan kamu, ala ma'rifatihi, untuk mengetahui Tuhanmu, biburhanin, dengan dalil, dengan fakta, fatakhsha, maka kamu takut, Fir'aun menjadi takut, fatakhafu, maka kamu takut, Fir'aun takut kepada Tuhan. Fa'arahul ayatal kubra, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, ayat yang besar, min ayatihi sab', dari ayat 7, wahya al-yad awil asa. Jadi Nabi Musa itu membawa mukjizat berapa? 7. Tangannya bisa keluar sinar, kalau begini bisa keluar sinar, orang melihat bisa apa? Silau gitu, seperti matahari bisa. Ada lagi tongkatnya, kalau dibanting bisa jadi ular. Ada lagi, nanti banyak lah. Langsung. Fakadzdzaba, maka membohongkan Fir'aun Musa kepada Nabi Musa. Ala, kamu bohong Musa, kata Fir'aun gitu. Ala, kamu ngomong apa? Ngomong kosong kamu itu. Bohong kamu itu. Wa'asa, dan mampang, melawan. Wa'asa maknanya melawan.
Melawan siapa? Fir'aun kepada Allah. Thumma adbar, maka Fir'aun itu menghindar anil imani, dari iman. Yas'a fil ardi bil fasad, yas'a berbuat di atas bumi dengan kerusakan. Fahasyara maka mengumpulkan tukang-tukang sihir, ya. Fahasyara maka Fir'aun mengumpulkan ahli sihir. Terus wajundahu dan tentaranya. Fanada maka Fir'aun menyeru, berseru. Faqala maka berkata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu. Kata Fir'aun, dia diajak iman oleh Nabi Musa, maka jawabnya, saya adalah Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. La rabba fauqi, tidak Tuhan di atasku, tidak Tuhan lain di atasku. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahu maka mengambil, maka bertindak kepada Fir'aun siapa Allah. Ahlakahu menghancurkan siapa Allah kepada Fir'aun. Bil gharqi dengan tenggelam di Laut Merah. Nakalal akhirati ay uqubatal akhirati, pembalasan kedua, ay hadhil kalimah, wal ula dan yang pertama, ay qauluhu qablaha ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Jadi Fir'aun itu maksud kepada Allah dua kali. Pertama, yang ini yang kedua nih. Kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sungguh dalam cerita ini, dalam cerita yang telah kusampaikan ini, la'ibratan, petunjuk, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha wa aghtashat laylaha wa akhrajat duhaha wal ardu ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkaru insanu ma sa'a wa barazatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Antum, apakah kamu, tatahaqqal hamzatain, boleh juga dibaca antum, boleh dibaca antum, tapi di Quran yang jelas antum. Apakah kamu sekalian asyaddu, lebih sulit, khalqan, dalam penciptaan, amis sama ubanaha, atau langit banaha yang telah dibangun oleh Allah kepada untuk langit. Kamu itu loh, sulit mana bikin kamu dengan bikin langit. Langit yang besar, tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah, tidak pernah surut atau lengser, atau bahasa Cirebonnya apa? Kroak. Tidak pernah sobek, nggak pernah robek, nggak pernah, langit jutaan tahun sudah nggak pernah berubah. Gompal bahasa Betawinya gompal, sempal itu sempal, retak, warnanya luntur, enggak tuh, jutaan tahun sudah. Artinya kalau hanya menghidupkan kembali kamu dari kuburan, gampang. Sudah ada tulangnya, ada bekas-bekas daging, tinggal kembalikan saja. Ayo, sulit mana menghidupkan kembali orang dari kuburan atau bangun langit? Sulit mana? Sulit bangun langit. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha wa aghtasha lailaha, dan telah membikin gelap. Allah bikin gelap. Lailaha, malamnya langit. Kalau di waktu malam langit gelap. Coba, apa itu enggak sulit loh? Apa sulit mana dengan menghidupkan kembali manusia dari kuburan? Wa akhraja duhaha, dan telah mengeluarkan Allah duhaha, waktu duhanya langit. Jam 9, jam 10. Waduh, indah banget matahari itu. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Indah matahari itu. Penuh dengan keajaiban. Abraza nuro apa maksudnya? Nur syamsiha. Allah mengeluarkan di waktu siang, mengeluarkan cahaya matahari. Wa udhifa ilaiha al-lail li'annahu zilluha. Adapun malam adalah
zilluha apa? Bayangannya matahari. Wasyamsu matahari li'annaha sirajuha. Matahari itu adalah lampunya langit, apa? Lampunya langit. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu dahaha, dibeberkan. Wa kanat mahdzufatan qabla sama' min ghairi dukhul. Min ghairi dukhul ya. Nah, bumi dihamparkan coba. Langit dibangun, bumi dihamparkan. Ayo, sulit mana dengan membangkitkan manusia dari kuburan? Akhraja minha ma'aha. Akhraja mengeluarkan siapa? Allah. Halun ini hal bi'idmari qad, dengan menyembunyikan lafal qad. Qad akhraja makhrajan minha, dari bumi, ma'aha airnya bumi, bitafjiri uyuniha, dengan mengalirkan apa? sumber-sumber air. Coba bumi dihamparkan, di dalam bumi banyak air, airnya kemudian ke atas. Coba untuk kamu sekalian, untuk kita semua. Wa mar'aha ma tar'ahul ni'am min asyajar wal 'inab wa apa? Wa ma bi'ayaqulun nas minal aqwat was-thimar. Wa mar'aha, dan apa yang telah dipelihara di atas bumi. Apa itu apa? Pohon-pohonan, anggur yang dimakan dan yang dimakan oleh manusia, apa jagung, gandum, beras, wastimar, dan buah-buahan. Wa itlaqul mar'aha alaihi isti'arah. Lafal mar'ah ini namanya namanya isti'arah. Nanti ini belum sampai, ini balaghah belum nyampe, pokoknya gitulah. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan hidup kita. Kemudian dalamnya ada air yang bisa dikeluarkan. Kemudian dengan air itu tumbuh-tumbuhan, makanan, buah-buahan, apel, pisang, jeruk yang kamu makan, dan juga yang dimakan oleh ternaknya, binatang ternaknya. Mata wal jibala ausaha, gunung-gunung yang telah tetapkan sebagai pasak, ala wajhil ardi, di atas gunung, di muka bumi. Mata'an maf'ulau bil muqaddar, ay fa'lu dzalika fa'ala dzalika mut'atan au masdaru ay tatabbu'an. Mata'an sebagai kenikmatan, lakum bagi kamu, wali an'amikum, dan binatang ternak kamu, yaitu ibil, onta, bakor, sapi, wal ghanam, dan kambing. Coba bumi saya hamparkan, saya keluarkan airnya, saya keluarkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Mata'an lakum, untuk kesenanganmu dan kesenangan binatang ternakmu sekalian. Padi dimakan oleh kita, pisang, apel dimakan oleh kita, rumput dimakan oleh kambing, sapi, kerumun. Hasil dunia ini disiapkan oleh Allah ini. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka ketika datang at-tammatul kubra, tiupan trompetnya Israfil yang kedua, tiupan trompet yang kedua dari malaikat Israfil. Yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Yauma yatadzakkaru, di mana hari itu manusia teringat, badal min idza. Ma sa'a, teringat apa yang telah dia lakukan fid dunya, dalam dunia, min khairin wa syarrin, baik yang baik maupun yang jahat. Ketika itu kita semua manusia, ketika trompet dibunyikan, kita manusia ingat apa yang telah kita lakukan selama di dunia, khairin au syarrin, baik perilaku baik atau perilaku jahat, ingat semua. Wa burizatil jahimu liman yara. Wa burizat wa burizat ya, dan ditampakkan, udhirat, ditampakkan, al jahimun, neraka jahim, al muhriqah, yang membakar, liman yara, bagi orang yang melihat, likulli ra'in, setiap orang yang melihat. Wajabu idza fa amma man tagha fa wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang yang kufur, kurang ajar, kafaro, wa athara hayata, dan memilih kehidupan dunia, wa athara hayatad dunya, dan memilih kehidupan dunia, bittiba' syahwati, mengikuti syahwatnya, fa inna jahima, maka sungguhnya neraka jahim, hiyal ma'wa, tempat orang itu. Orang yang kafir dan memilih kehidupan di dunia ini, maka tempatnya adalah jahim. Wa amma man khafa maqama rabbi, wa amma man khafa,
adapun orang yang takut maqama rabbih, maqamnya Tuhannya orang itu, qiyamuhu baina yaday wa nahan nafsa, dan mencegah hawa nafsu, al ammarah yang memerintahkan kejelekan, anil hawa dari hawa, ittiba' syahwat, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya orang itu. Orang yang takut terhadap Allah dan orang yang mau bisa mencegah hawa nafsunya, maka nanti akan kembali ke jannah. Tempatnya adalah surga. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yas'alunaka, orang-orang kafir tanya kepada kamu Muhammad, ay kuffar Makkah, orang kafir Makkah, 'anis sa'ati, dari kiamat. Kapan sih kiamat Muhammad? Kiamat itu kapan sih? Itu pada tanya gitu orang kafir pada Nabi Muhammad. Lagi-lagi cerita kiamat, lagi-lagi cerita akhirat. Kapan sih kiamatnya? Kok enggak datang-datang? Ayyana musaha, kapan mata wuqu'uha wa qiyamuha? Kapan terjadinya kiamat dan berdirinya kiamat kapan? Fima fi ayyi syai'in, di dalam apa? Anta min dzikraha, engkau mengingat hari kiamat. Ai laisa indaka ilmuha hatta tadhkuruha, kamu tidak tahu tentang hari kiamat hingga kamu nanti ingat. Kenapa kamu tanya itu? Toh kamu juga tidak siap untuk sampai kepada hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu muntahaha, berakhirnya semua yang ada ini. Muntaha ilmiha, pengetahuan tentang hari kiamat adalah Allah. Tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali Allah. La ya'lamuhu ghairuh, tidak tahu terhadap kiamat ghairuhu selain Allah. Innama anta mundzirun, sesungguhnya engkau Muhammad mundzirun, orang yang memberikan nasihat. Innama yanfa'u indzaru kalimat yakhshaha, yang bermanfaat untuk bagi orang yang takut hari kiamat. Yakhafuha, takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu, ketika mereka melihat hari kiamat, lam yalbathu, seakan-akan tidak tinggal mereka itu fi kuburihim, dalam kuburannya, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali pagi atau sore, hanya sehari semalam. Jadi nanti kalau hari kiamat tuh, begitu datang kiamat, kita di kuburan merasa sebentar, seperti sehari semalam. Ini bagi orang mukmin nih. Gimana tulisannya gimana? Ashiyata yaumin aw bukratahu wasahha idafatul duha ila ashiyah lima bainahuma minal mulabasah idhuma tarafan nahar wa husnul idhafah wuqu'ul kalimati fasilah. Ini nahwunya ini. Walhasil nanti kita semua akan bangkit dari kuburan. Percaya enggak? Percaya. Kalau enggak percaya, Tuhan mengatakan, sulit mana sih membangun langit, bangun bumi, membangun, menciptakan siang dan malam, menciptakan air, kemudian tumbuh-tumbuhan. Sulit mana dengan membangkitkan manusia dari kuburan? Mana sulit? Ya sulit yang itu kan. Bangun langit, bangun gunung, bangun bumi, malam, siang, air, sumber, kemudian tumbuh-tumbuhan yang manfaat untuk kita, untuk binatang kita. Kemudian nanti orang ketika melihat orang yang mengingkar kepada hari kiamat, dia pulangnya adalah ke neraka jahim. Tapi bagi orang yang takut hari kiamat, maka kepada jannah, kembali kepada surga. Mereka dengan olok-olok menanyakan kapan hari kiamat. Jawabnya, fima anta min dzikraha. Kenapa engkau ingat hari kiamat? Apa yang kau andalkan? Apa yang kau persiapkan sehingga kamu tanya hari kiamat? Ila rabbika muntahaha, pengetahuan tentang kapan hari kiamat terjadinya kecuali hanyalah Allah. Innama anta mundzirun, Nabi Muhammad hanya sebagai pengingat, pemberi nasihat, memberi pengarahan, memberi peringatan bagi orang yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hidup di dunia ini dibandingkan dengan hidup nanti di akhirat seperti sehari semalam. Karena akhirat itu abadal abidin.
akhirat itu selama-lamanya. Maka dibandingkan dengan hidup di dunia ini, seakan-akan hidup di dunia ini hanya sehari asyiyatan au duhaha, sehari atau semalam saja, dibanding dengan hidup akhirat yang selama-lamanya, tidak akan kembali lagi kalau sudah di akhirat. Ini ceritanya ringkas, nanti ada surat lain ceritanya panjang. Nabi Musa dan Fir'aun itu ya, dialog terus sampai mereka tenggelam di Laut Merah, nanti ada di surat lain. Ini pendek ini. Hanya cerita sekilas saja.